Assalamualaikum saudariku. Ada satu pertanyaan yang cukup sering mampir DM Bunda. Bun, aku kenal seorang pria. Dia bilang mau serius. Katanya dia niat menikahi aku. Haruskah aku langsung terima? Kalau kamu juga pernah berada di situasi ini, duduk sebentar. Tarik nafas dan dengerin baik-baik. Karena gini, laki-laki bilang, aku mau serius. Itu bisa jadi kabar baik. Tapi bukan berarti kamu harus langsung loncat ke kesimpulan. Oke, dia jodohku. Nggak seperti itu ya. Niat itu penting, tapi bukan satu-satunya yang menentukan. Tapi juga butuh bukti. Dan bukti itu bukan sekedar kata-kata manis yang dikirim jam 2 pagi. Tanya ke diri sendiri, udah ada action konkret belum? Udah pernah diajak kenalan keluarganya, udah ngobrol soal masa depan, tentang cara ngatur keuangan, visi pernikahan, bahkan hal sensitif kayak peran dalam rumah tangga, atau semuanya masih sekedar aku tuh beda dari cowok lain, aku nggak main-main sama kamu, aku bener-bener pengen serius. Kedengaran familiar ya? Ya, banyak dari kita yang pernah dibuat meleleh sama kalimat-kalimat seperti itu. Tapi jangan biarkan hatimu diikat hanya oleh kata-kata. Karena dalam hubungan yang dewasa, kata-kata itu cuma pembuka. Yang paling penting, tetaplah komitmen yang dibuktikan lewat tindakan. Dan satu hal lagi yang sering bikin kita lengah ya, cerita sedih. Ya, kita sebagai perempuan tuh kadang gampang banget luluh sama laki-laki yang punya masa lalu menyedihkan. Yang cerita, aku pernah disakiti, ditinggalkan, bahkan dimanfaatin wanita lain. Terus kita langsung mikir, aduh kasihan banget ya. Mungkin aku bisa jadi penyembuh lukanya. Padahal, hei, kamu tuh bukan tempat rehabilitasi trauma. Kamu bukan superhero yang punya misi menyelamatkan. Tapi, kamu itu hadiah, bukan obat. Cinta yang sehat itu bukan kamu jadi penyelamat ya, tapi kamu jadi pasangan yang berdiri sejajar, bukan menanggung beban luka orang lain yang belum selesai dengan dirinya. Dan jangan lupa, satu hal yang penting banget sebelum kamu mantap melangkah, kenali dia. Bukan hanya saat dia bersikap manis, tapi juga saat dia marah, saat dia kecewa, saat dia merasa kalah. Karena jujur ya, siapapun bisa jadi baik di awal hubungan. Tapi yang paling menentukan itu adalah bagaimana dia mengelola emosinya. Apakah dia bisa tetap menghargaimu saat sedang kesal? Apakah dia bisa menahan diri saat kecewa? Apakah dia bisa menyelesaikan konflik dengan dewasa? Atau dia langsung menghilang, silent treatment, atau bahkan menyalahkan kamu terus-menerus? Nah, kamu harus tahu, pernikahan itu nggak melulu bahagia terus. Pernikahan itu juga tentang cara menyelesaikan masalah bareng-bareng. Nah, kalau kamu belum pernah lihat dia marah, kamu berarti belum benar-benar kenal siapa dia. Kalau kalian belum pernah punya konflik kecil dan menyelesaikannya dengan sehat, kamu belum tahu apakah dia bisa menjadi rekan dalam badai rumah tangga nantinya. Jadi sebelum kamu bilang iya, coba tanya dulu hatimu, kamu yakin atau kamu cuma takut kehilangan? Kamu bahagia atau kamu cuma kasihan? Karena hubungan yang dijalani karena kasihan sering berakhir dengan kelelahan. Dan satu hal yang jarang dibicarakan, kadang bukan cinta yang bikin kita bertahan, tapi rasa bersalah. Dan itu bukan fondasi yang sehat untuk nikah. Makanya saudariku, kalau kamu masih ragu, itu bukan pertanda kamu galau. Itu justru pertanda kamu sadar. Dan kesadaran itu penting banget sebelum kamu bilang, iya aku mau menikah denganmu. Kalau dia beneran serius, dia akan sabar menunggu kamu yakin. Dia akan terbuka untuk ngobrol hal-hal sulit. Dia nggak akan menghilang cuma karena kamu butuh waktu. Tapi jangan juga kamu ulur-ulur ya. Dan kalau kamu butuh bantuan Bunda untuk menimbang, butuh panduan supaya nggak salah langkah, kamu bisa daftar sesi konsultasi bareng Bunda. Kita akan bedah bareng apakah benar dia serius atau kamu cuma kena ilusi manisnya kata-katanya. Dan ingat ya, menikah itu bukan tujuan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang. Jadi pastikan kamu melangkah bukan karena terburu-buru, tapi karena kamu benar-benar siap dan dia benar-benar pantas. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.